sehingga nama-namanya sudah bisa mereka ketahui dan bisa sendiri men-searching siapa calon yang akan saya pilih nih. Kayaknya visi misi ini Mega untuk memilih seorang pemimpin seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sherly di RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Yeay! Hari ini sudah masuk episode 12. Alhamdulillah, hari ini sudah masuk ke episode 12. Dan tentunya hari ini kita akan membawa tamu yang sangat luar biasa keren dan mengapresiasi dari teman disabilitas khususnya tuli. Nah, hari ini kita juga membawa teman JBI. Nanti kita akan bicara-bicara terkait dengan bagaimana teman-teman difabel dalam hal pemilu di 2024. Tentunya kita akan mengangkat tema akses dan pemilih difabel dalam pemilu 2024. Nah, kita sapa tamu kita dulu pada hari ini. Assalamualaikum. Hai. Bisa perkenalkan dirinya dulu, Kak. Kak Fira dulu lah. Mega dulu. Mega dulu. Siapa namanya? Oke, nama saya Mega. Saya asal Palu. Jadi teman pemilih, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Kak Mega dan ada Kak Fira di sini. Kak Fira ini adalah penerjemah ya Kak ya. Nah, dia akan menerjemahkan percakapan kita dengan Mega nantinya. Kita akan membahas terkait dengan keseharian Mega dan kira-kira nanti di pemilu 2024 dia akan excited. Wah, pemilu 2024 seperti halnya kita pada umumnya. Nah, tadi Kak Mega sudah memperkenalkan dirinya dan kita akan sedikit bincang-bincang dengan Kak Mega terkait dengan keseharian beliau. Pertama mungkin kita mau tanya, Kak Mega ini bisa berbahasa isyarat itu bagaimana? Maksudnya apakah sekolah ataukah diajarkan secara otodidak? Ya, aku sebetulnya sudah pengalaman mengajar orang-orang. Ya, kemudian kedua setelah diajarkan di sekolah, ya kemudian saya juga ajar teman-teman yang di salon dekat rumah dan teman-teman yang belum punya kemampuan untuk berisyarat. Awalnya sekolah ya artinya. Oke, jadi saya tahu berisyarat itu dari sekolah. Awalnya itu di sekolah apa? Oh ya, sekolah Pelangi Kasih. Pelangi Kasih ya. Oh ya, saya baru tahu juga isyaratnya Pelangi Kasih. Kemudian pindah sekolah, di SLB. Berarti artinya tahu berisyarat itu dari SD, dari sekolah SD ya, artinya dia sudah mengetahui berkomunikasi dengan teman-teman itu sejak SD. Oh, dari SD sudah tahu. Terus kesehariannya memang punya komunitas sendiri, punya komunitas tuli sendiri. Iya. Apa nama komunitasnya? Ya, jadi namanya komunitas tuli ya, komunitas tuli Sulawesi Tengah. Itu ada juga komunitas Bisindo Sulawesi Tengah. Itu berapa orang anggotanya? Banyak. Artinya memang teman-teman disabilitas untuk Sulawesi Tengah sudah banyak ya. Dan itu usianya berapa Kak? Usianya rata-rata sudah di atas 20
tua, artinya yang sudah muda, remaja, artinya dewasa, memang sudah banyak sekali. Artinya memang sudah memenuhi haknya untuk menjadi pemilih sebenarnya. Sudah pernah memilih sebelumnya? Saya sudah pernah memilih. Jadi apakah dia mendapatkan informasi terkait dengan apa yang akan dia pilih? Misalkan caleg, ada berapa orang yang akan dipilih, ada berapa macam pemilihan. Kemarin saya lupa pilih apa, dan saya lupa calon-calonnya itu siapa, soalnya sudah lama. Maksudnya apakah dia sudah mendapatkan informasi sebelum ke TPS untuk mencoblos sebelum ke TPS? Oh ya, jadi saya dapat info dari mamaku. Jadi sumber informasinya dari mama ya. Artinya pilihannya mungkin saja bisa jadi mamanya nih yang menentukan. Bukan atas dasar pilihan pribadi. Jadi jadi kemarin tuh saya bingung pilih satu atau pilih dua. Tapi nggak boleh pilih keduanya, jadi harus pilih salah satunya, nomor satu atau nomor dua. Iya. Kita tidak akan menanyakan mau pilih siapa, tapi nanti intinya kita sebenarnya mau mengetahui sejauh mana teman-teman disabilitas itu mendapatkan akses informasi, karena akses informasi itu pun harus sebenarnya berbeda-beda. Ketika kalau tuli dia bisa baca kan, bisa baca. Bisa. Artinya sebenarnya bisa mendapatkan akses informasi melalui handphone, melalui yang namanya media sosial, melalui yang namanya website kan. Artinya kita sebenarnya melakukan podcast hari ini untuk sebenarnya mengetahui sejauh mana akses informasi yang sudah didapatkan oleh teman-teman disabilitas, dan khususnya untuk tuli untuk hari ini, dan tentunya juga kita akan berbicara terkait dengan kira-kira harapan dari tokoh muda khususnya disabilitas untuk nanti pemimpin itu seperti apa. Ya, aku pengalaman. Aku udah pengalaman untuk memilih. Saya berharap. Oh iya, dulu tuh waktu memilih itu masih bingung tentang alurnya seperti apa. Nah, setelah ikut baru tahu. Gitu. Artinya sudah pernah mendapatkan sosialisasi? Belum. Kadang-kadang ada, kadang-kadang belum. Kadang-kadang itu pun cuma dari orang tua ya, dari rumah. Artinya memang belum sampai kepada masyarakat sosialisasi terkait dengan kepemiluan. Iya, belum. Jadi hari ini kita akan merangkul semua teman-teman disabilitas, khususnya hari ini teman-teman disabilitas yang tuli, untuk kemudian bisa bagaimana mendapatkan informasi, akses informasi, pendidikan dan edukasi terkait dengan kepemiluan. Nah, mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan komunitas, sehingga nanti kita turun memberikan tata cara datang ke TPS, siapa saja yang akan dipilih, seperti itu, siapa saja yang calon-calon yang ada di DPT, sehingga nama-namanya sudah bisa mereka ketahui dan bisa sendiri men-searching siapa calon yang akan saya pilih nih. Kayaknya visi misi ini cocok dengan harapan saya memilih pemimpin ke depan. Harus menjadi pemilih yang cerdas dengan cara mencari, men-searching nama-namanya dari calon yang ada di DPT, dengan dibuka di searching visi dan misinya, ada lengkap di infopemilu.kpu.go.id. Di mana tadi, Bu? infopemilu.kpu.go.id. Ataupun bisa cari di Google sebenarnya terkait dengan fitur-fitur sosok seorang pemimpin.
selama ini mungkin kita akan menanyakan yang seperti sebelum kita tadi, apakah ketika dia turun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, apakah memang mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya? Ya oke. Nah, aku karena orang-orang ngomongin aku nih bisik-bisik. Nah, tapi saya lihat saya tidak peduli lah, nggak apa-apa. Nah, itu situasi yang normal. Kalau misalnya mereka cerita, mereka diskriminasi, itu nggak apa-apa. Itu proses, nggak apa-apa. Sangat mengapresiasi. Artinya ini sangat menginspirasi buat teman-teman pemilih yang ada di rumah, apalagi kalau misalkan yang menonton juga ada teman-teman yang tuli. Harusnya nanti ketika orang mencemooh atau orang menceritakan, itu adalah menurut Mega adalah hal yang normal dan biasa saja. Apakah itu hal yang normal menurut Kak Fira sendiri? Kayaknya maksudnya harus memahami ya, saling apa istilahnya? Itu sebenarnya nggak normal. Oh, nggak normal ya. Tapi tergantung pribadi masing-masing. Ya, itu maksudnya tergantung pribadi masing-masing. Tapi intinya tetap semangat ya, meskipun ada cerita-cerita orang seperti itu, tetap semangat. Jadi tadi Mega sendiri sudah pernah mengikuti event-event nasional. Bukan tadi sudah pergi naik pesawat ke mewakili Sulawesi Tengah. Oh iya, maaf. Ya, saya pernah dari Lampung. Saya mengikuti lomba nasional, perkumpulan gitu. Oh oke. Saya ikut lomba pantomim. Luar biasa, keren. Jadi lomba pantomim juara berapa kemarin? Juara berapa? Oh, berarti. Oh ya, dia nggak dapat juara. Tapi tetap semangat. Beda. Minimal dapat pengalaman. Waktu di Palu tuh dapat juara 1, tapi pada saat di Lampung itu nggak dapat juara, itu nggak apa-apa. Tapi tetap semangat. Oh iya, jadi tetap ada dikasih ini sih, dikasih apa? Akomodasi itu. Saya. Tapi ke depan kan ada pendaftaran penyelenggara ad hoc ataupun nanti apa namanya? Apakah teman-teman disabilitas ini berniat untuk ikut? Itu acara, mohon maaf, acara ad hoc itu rekrutmen. Jadi kayak menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu tapi di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Karena semua aksesnya itu diperluas, apalagi sekarang asas pemilu itu bertambah, asas aksesibilitas, di mana semua berhak untuk mendapatkan akses tersebut. Saya mau daftar. Artinya bisa berkontribusi untuk negara. Saya tertarik untuk ikut itu. Nah, tapi nanti lihat dulu ya informasinya. Nanti dibaca semua informasi itu diinformasikan di media sosial, semua terbuka. Jadi syaratnya yang penting memenuhi syarat bisa diakses di media sosial KPU. Nanti di follow lah Instagramnya media sosial KPU Sulteng, sudah centang biru. YouTube juga dong. Oke. Terus kira-kira tadi saya bertanya harapan belum dijawab. Harapan Mega untuk memilih seorang pemimpin seperti apa? Saya masih kurang tahu kalau tentang itu. Misalkan nanti memperjuangkan hak-hak disabilitas. Misalkan setiap siaran TV harus ada JBI di dalamnya.
atau berita. Itu kan bagus kan, supaya teman-teman mendapatkan akses informasi. Ya saya ya. Oh ya, saya kalau tentang ya, jadi kalau di TV itu harus ada juru bahasa. Iya, supaya bisa jadi akses komunikasi untuk kami. Tapi iya. Oke, jadi harapan saya sama sih, kalau misalnya di TV-TV itu ya harus ada juru bahasa supaya bisa jadi akses informasi untuk minimal pemimpin yang terpilih. Oh iya, jadi biasanya juga kadang-kadang kami menerima informasi itu di Instagram. Dibaca artinya ya. Oh iya, jadi kalau misalnya di Instagram itu kan ada kata-katanya, tapi kalau ada misalnya di bahasanya, TV ada itu nggak katanya. ada. Jadi harapannya Ada bisa tulisan. ada JBI. Iya, jadi harapannya bisa ada. Jadi selama ini kalau nonton film itu terbatas artinya ya. Iya, tapi kadang-kadang bingung gitu. Kecuali film yang ada tulisan ya yang di bawahnya. Oh, di Zoom. Oke. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya di TV ya terbatas, tapi kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang ikut Zoom, ya jadi kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang di Zoom nonton tuh dia selalu ikut karena biasanya tersedia juru bahasa. Tapi kalau film-film pada umumnya kan ada, misalkan film barat nih, ada tulisan di bawah itu bisa langsung ya. Ya sedikit-sedikit. Tapi intinya minimal berita ya Kak ya. Ada JBI-nya. Ya harapannya di Palu bisa seperti itu. Minimal TVRI. Minimal TVRI. Tapi kalau tidak salah TVRI ada JBI. Ya ada. TVRI ada. Iya. Kita di sini sebenarnya bagaimana KPU itu mensosialisasikan tahapan-tahapan yang sedang berjalan kepada semua masyarakat, semua segmen pemilih. Pada saat ini khususnya adalah segmen disabilitas, di mana semua informasi ini harapannya kita itu sampai kepada semua masyarakat. Nah, banyak hal yang dilakukan KPU dalam hal bersosialisasi. Salah satunya itu adalah Goes to Campus, Goes to School, melaksanakan sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan di KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Nah, terus kalau podcast kali ini kita berharap tamu-tamu atau narasumber kita pada hari ini itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi kira-kira inovasi sosialisasi yang kita lakukan itu baiknya seperti apa yang teman-teman butuhkan. Misalkan KPU datang ke komunitas, atau komunitas buat kegiatan KPU diundang, ataukah apa kebutuhan mereka sebenarnya. Itu yang kita harapkan terjawab di podcast kali ini. Apalagi menurut pengalaman Mega sendiri ketika pemilu sebelumnya itu datang ke TPS, tapi sebenarnya belum mendapatkan akses informasi terkait dengan bagaimana arahnya, terus siapa semua daftar pemilih tetap yang akan dipilih, terus visi misi pemimpin itu, terus berapa surat suara yang akan diterima. Itu yang akan kita informasikan ke semua teman-teman masyarakat dan khususnya teman-teman disabilitas yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, untuk informasi buat Mega dan mungkin juga nanti disampaikan kepada teman-temannya bahwasanya hari pemungutan suara itu jatuh di tanggal 14 Februari 2024. Itu hari Valentine loh. Sudah pernah dapat coklat? Ya, nanti dapat coklat dari siapa? Nah, kalau 14 Februari 2024 nanti
selain hari Valentine, nanti itu adalah hari kasih suara. Jadi bukan hanya hari kasih sayang, tapi juga hari kasih suara. Jadi pastikan Mega itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Nanti tanya teman-temannya Mega, cek nama di dalam DPT, apakah sudah terdaftar atau belum. Nanti bisa dicek dptonline.kpu.go.id. Nanti bisa dicek, masukkan nama lengkap, nomor NIK, nanti namanya keluar apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Nanti ini diinformasikan kepada teman-teman di komunitas, di grup-grupnya Mega, supaya semua teman mendapatkan informasi. Minimal nanti Mega menjadi relawan dari KPU, menginformasikan. Oke, paham. Kan Mega punya banyak teman kan? Iya. Nanti disampaikan. Ya kalau provinsi. Kalau di provinsi ya. Artinya dia punya grup khusus tuli ya. Oh ya, dari Jakarta ada, kemudian di Sulawesi Tengah ini juga ada, jadi 2. Oh, saya punya 2. Nanti bisa di-share informasi. Nanti follow Instagram, ya, follow Instagram KPU Sulteng untuk mendapatkan banyak informasi, biar Mega menjadi pemilih yang cerdas. Nah, teman pemilih, mungkin nanti kita akan menghadirkan banyak-banyak tamu-tamu dan narasumber-narasumber lain di podcast KPU Sulteng. Saat ini sangat menarik sebenarnya percakapan kita dengan teman-teman dari disabilitas tuli, dan ada JBI-nya, sangat luar biasa, sangat membantu. Sebenarnya JBI ini sangat membantu dalam hal komunikasi karena tidak semua orang untuk mengerti bahasa isyarat. Iya, betul. Nah, kira-kira selain JB, apa yang sebenarnya diharapkan oleh teman-teman tuli? Nah, harapanku teman-teman itu bisa bertanya gitu, apakah sudah pernah. Jadi kalau misalnya belum, saya ingin membantu teman-teman semua terkait tentang pemilu itu sendiri, supaya teman-teman juga bisa tahu. Iya, bagus. Nah, teman pemilih yang ada di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan 2 narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Mega dan Kak Vira yang tentunya bisa menginspirasi dengan cerita-cerita Mega tadi terkait dengan keseharian, terkait dengan bagaimana soal kepemiluan kelak di 2024. Dan saya senang datang. Saya juga senang bisa datang. Iya, semoga nanti kita tetap berkolaborasi, dapat meningkatkan silaturahmi, dan kita selalu sharing-sharing informasi kepemiluan dengan Mega dan teman-teman Mega yang ada di luar sana. Ada hal terakhir yang mau disampaikan? Oke, aku senang bisa datang di sini di kantor KPU. Aku baru pertama loh datang ke sini, melihat seperti apa di sini. Oh, saya paham. Oh, di sini berarti tempatnya untuk pemilu ya di sini. Saya bisa dapat informasi banyak tentang pemilu di sini. Saya senang sekali. Sama-sama. Gimana sih, Kak? Sama-sama. Sama-sama. Oke, siap. Oke, teman pemilih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan nanti akan kita sambung dengan podcast seri-seri selanjutnya, tentunya dengan berbagai
tema, dan tentunya untuk podcast kali ini kami harap teman-teman tuli juga bisa menonton podcast kali ini karena ada JBI di sini yang terus mentranslate, terus membantu kita untuk mengerti bahasa isyarat, karena tidak semua sebenarnya orang paham dengan bahasa isyarat, karena bahasa isyarat ternyata berbagai macam versi juga. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.